Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu lagi di acara Sore Santai Namun Mengasihkan. Di mana lagi kalau bukan di Trabas, training bareng asik seru, yuk! Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini, Trabas sudah dilaksanakan selama 4 minggu berturut-turut dan sangat membawa antusiasme dari semua orang tua yang berada di mana-mana. Izinkan saya mewakili Yayasan Unike kembali menyapa teman-teman semua yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan sekalipun teman-teman yang berada di luar negeri. Dalam keadaan seperti ini, jarak tidak lagi menghalangi pertemuan kita melalui lewat media online seperti ini. Oke, kita akan segera memulai Trabas sore ini, namun sebelumnya saya meminta kesediaan Pak Julimin untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan ya. Silakan Pak Julimin. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada setiap dari kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan terus boleh belajar dari Tuhan sendiri melalui training-training yang ada. Kami bersyukur untuk Trabas yang sore hari ini kembali diadakan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bekerja, memakai Pak Christian Bu Ane menjadi narasumber bagi setiap dari kami yang mendengarkan, agar kami boleh kembali dibekali, diberikan kekuatan melalui firman Tuhan yang di-sharingkannya nanti, untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman itu boleh terus menjadi pedoman dan terang bagi jalan kami masing-masing, di mana kami harus melalui kehidupan kami bersama dengan pasangan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami, Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami semua masing-masing. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan dan melihat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, kembali pada Trabas 4 kali ini, kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan topik parenting dan keluarga dari sepasang suami istri yang sudah sangat familiar, menjadi 3 kali pembicara di Trabas. Founder dari Yayasan Unike, Bapak Christian Kartawijaya bersama Ibu Ane. Mengenai profil, saya cukup sharing sedikit saja ya. Pak Christian adalah seorang professional leader di perusahaan Indosemen. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO. Beliau juga adalah founder dari CPF, Christian Professional Fellowship. Kemudian panggilan Tuhan di dalam pelayanan keluarga membawa beliau mengambil studi teologi di Southwestern Baptist Theological Seminary di Texas, mendapatkan gelar MA in Christian Education. Sedangkan Ibu Ane adalah seorang hamba Tuhan yang sangat setia, mengambil studi di STH Malang, Saat Malang, MDiv di San Diego, dan menyelesaikan PhD in Church and Family Ministry di Southwestern Baptist Theological Seminary, Texas. Oke, sore ini tetap di dalam keadaan santai namun asik, kita akan sharing tentang emotional button. Di tangan saya ada 2 tombol. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tombol emosi mana yang sering kepencet sehingga menimbulkan konflik di dalam keluarga, baik dalam hubungan suami istri maupun orang tua dan anak, dan di dalam keadaan apa kepencet? Lalu, bagaimana kalau udah kepencet? Lalu, harus bagaimana kalau udah kepencet? Pertanyaan-pertanyaan demikian akan segera kita bahas pada sore hari ini. Mari, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak CK dan Bu Ane. Baik, saudara, selamat sore. Senang sekali saudara bisa bersama-sama. Kita akan bersama-sama membahas satu tema hari ini, emotional button, ya. Jadi emotional button ini adalah hal yang cukup khusus dan saya akan sharing screen, mudah-mudahan bisa. Baik, saudara, hari ini kita akan memikirkan satu tema yang berkelanjutan sebetulnya dengan bahan yang saya pernah bawakan tentang heart connection, ya. Jadi heart connection ini adalah sesuatu tema yang Trabas yang pertama, kemudian kita sambung dengan berbagai topik yang lain, dan hari ini kita kembali, kadang-kadang kita punya koneksi hati menjadi rusak akibat kita tidak bisa menghandle emotional button ini dengan baik. Apa maksudnya, saudara? Di dalam Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control. Ya, kata firman Tuhan sedemikian. Bahwa kadang-kadang di dalam hidup kita
Ini masalahnya nih saudara-saudara, bahwa kita nggak bisa kendalikan diri kita, dan kita biarkan seolah-olah semua tombol hidup kita ini jadi saling pencet-memencet, maksudnya begitu, dan akhirnya emosi kita makin lama makin naik, makin step up. Ya, jadi saudara, sebenarnya di dalam hidup kita itu, dalam hidup manusia itu ada yang namanya tangki emosi. Saudara itu punya tangki emosi, di mana kalau anak-anak dan remaja itu sangat cepat keringnya, dan sebenarnya orang tua lah yang berfungsi untuk mengisi tangki emosi itu supaya penuh lagi. Tetapi bahayanya apa? Bahayanya dua-duanya kadang-kadang mendrain satu sama lain, memberikan tanpa sadar kita memberikan komen yang membuat emosinya itu malah terpancing. Ya, kita tanpa sadar ada perkataan-perkataan yang membuat pasangan kita emosinya makin terpancing, anak-anak kita terpancing, dan akhirnya anak-anak kita memberikan komen, memberikan tanggapan, kita malah jadi tambah marah, dan anak-anak kita marah, dan lama-lama emosinya makin tinggi. Nah, ini yang disebut di dalam Ross Campbell mengatakan bahwa inside setiap anak, setiap orang dewasa ada emotional tank yang semestinya ini emotional tank ini bisa diisi dengan cinta kasih, diisi dengan pengertian. Dan saat anak itu benar-benar merasa dicintai, dia akan mendevelop satu kenormalan, ya, di mana ketika love tank-nya empty itu, si anak itu cenderung akan misbehave. Nah, yang terjadi apa? Orang tua tidak pandai mengisi tangki emosi ini, tapi justru menyurut emosional anak, dan makin lama anak-anak itu jadi misbehave, jadi bertindak tingkah laku yang makin salah, makin menyimpang, dan sebagian besar, katanya Ross Campbell ini dalam bukunya, bahwa itu dimotivated dengan empty love tank yang tidak terisi. Jadi di mana anak-anak tidak merasakan ada unfailing love, cinta yang tidak putus-putusnya dari orang tua. Anak-anak tidak merasakan ada signifikansi. Dia komentar apapun tetap aja orang tua punya pendapat yang benar. Dan anak-anak itu kekurangan security bahwa orang tuanya be there, mencoba mengertinya. Jadi ini yang berbahaya sekali, saudara. When emotional love is low, feeling of love go away. Jadi dia tidak merasa lagi dicintai. Nah, Ibu Ana akan melanjutkan poin selanjutnya. Jadi saudara, di layar saudara bisa lihat ada gambar tangga. Ya, biasanya kalau tatap muka kami kasih contohnya naik tangga nih ya. Jadi saudara bayangkan saya naik tangga satunya, suami saya naik tangga satunya gitu ya. Nah, seringkali yang terjadi di dalam keluarga tuh ya, kita tuh saling pencet-pencetan tombol, dan waktu kita pencet tombol, saudara bisa bayangkan setiap kali dipencet, kita akan naik tangga emosi. Ya, emosi kita makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Nah, kalau tidak ada satu orang pun yang mengalah dan kemudian mengatasi, sehingga akhirnya ini bisa lama-lama semakin tinggi dan mungkin ada yang jatuh gitu ya. Karena terlalu tinggi ya. Jadi nanti saudara akan lihat di video contoh, akan ada contoh yang sangat baik tentang hal ini gitu ya. Nah, jadi saudara kalau kita perhatikan sebenarnya ya, setiap kali saudara ngerasa ada emosi negatif muncul, saudara perlu tanya begini, tombol apa ya, saya yang mana yang kepencet, istilahnya begitu ya. Setiap kali saudara ngerasa mau marah, saudara merasa terirritated gitu ya, saudara mesti pikirkan tombol apa yang kepencet. Karena apa saudara? Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa reaksi-reaksi negatif itu terjadi karena ada bagian yang sensitif dalam hidup kita, yang dalam diri kita yang tersinggung. Ya. Terus saya rasa ini satu tema yang topik yang sangat cocok di masa pandemi ketika kami coba survei beberapa kali seminar di tempat-tempat lain. Banyak orang yang mengatakan konflik terjadi di dalam rumah tangga oleh karena home learning, ada anak-anak ya. Kemudian ada yang juga mengatakan karena krisis keuangan. Tapi ternyata saudara ketika kami survei, yang nomor 1 penyebab utama adalah karena tersinggung. Nah, yang kedua karena prioritas yang berbeda,
ketiga karena tugas rumah tangga, tuntutan, dan yang keempat baru itu anak, ya, dan kemudian tentang keuangan. Jadi saudaraku sekalian, masalah tersinggung ini ternyata menjadi problem, ya, sehingga pada saat udah terjadi konflik kita juga udah lupa masalahnya apa tadi yang diomongin begitu. Nah, apa yang seringkali terpencet? Yang pertama, rasa takut gagal, rasa takut dikuasai atau dikontrol, rasa takut ditinggal sendiri, rasa takut dianggap remeh, merasa tidak berarti, merasa ditolak, merasa ditinggalkan. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita perhatikan saudara, di dalam komunikasi relasi kita itu seperti orang menari sebenarnya. Ya, jadi ada step-stepnya. Saudara belajar tarian dance, waltz dance misalnya, itu ada polanya tarian ke kiri, ke kanan, ada itunya ya. Kalau Macarena ya, apa Macarena? Yang putar ke kiri, gitu ya, atau poco-poco itu ada step-stepnya. Nah, saudara di dalam komunikasi kita juga ada seringkali ada polanya tuh, ya polanya misalnya kalau saudara perhatikan, kalau saudara bisa lihat panah saya nggak ya? Kamu takut, kemudian kamu bereaksi. Reaksi kamu menyakitkan hatiku. Ya, kemudian I hurt, saya tersakiti, kemudian saya punya keinginan, ya, kemudian saya rasa takut dan kemudian saya bereaksi dan saya membuat kamu tersakiti. Kamu tersakiti, kamu mempunyai keinginan, kemudian kamu punya rasa takut, kamu bereaksi terus-menerus begitu, saudara. Saudara perhatikan ketika saudara mengalami konflik di rumah, nah itu ada polanya. Nah itu pola itu yang kita perlu kenali sehingga kita bisa memutus, ya, mengubah pola tersebut. Nah, saudara sudah disiapkan survei hari ini, assessment. Saudara lihat di chat. Di chat itu ada link untuk saudara isi. Tetapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada saudara terlebih dahulu tentang contoh, ya, yang tadi ada tangga ya. Contoh konflik pasutri, pasangan suami istri, dan juga konflik orang tua anak. Kita coba lihat konflik suami istri terlebih dahulu. Saya. Iya, kenapa? Tadi anak WA. Katanya si Jijen main bola di dalam rumah. Terus lapaknya si Juan pecah. Oh, terus? Ya gue tanya, kok bisa? Kenapa main bola di dalam rumah? Terus kamu omelin? Iya, dengerin dulu gue cerita. Ya udahlah, udah pecah mau gimana? Iya, aku tanya, kenapa bisa main bola di dalam rumah? Kan udah tahu nggak boleh. Terus si Juan belain dia. Dia bilang, lakat aku udah maafin kok. Nah itu, Juan aja ngerti, iya kan? Dia aja udah maafin si JJ. Ya udahlah, cuma plakat doang. Kamu gak usah begitu lah. Iya, aku nggak perpanjang. Akhirnya aku bilang, makanya lain kali kalau ada peraturan tuh didengerin. Kan nggak boleh main bola di dalam rumah. Nanti ada perabot yang rusak. Sekarang kejadian kan kayak gini kan? Udahlah, namanya juga anak-anak. Gak usah kamu perpanjang. Idih, capek ya. Aku udah bilang aku nggak perpanjang. Habis aku tegur, ya udah. Ini kan cuma cerita. Udah beres, tadi udah beres. Ya udah, nada kamu gak usah tinggi kayak gitu kali. Ya lagi, kamu belum selesai denger udah main nyala-nyalain orang aja. Siapa yang nyalain kamu? Ya udah kan? Iya kan? Udah. Saudara-saudara, saya mau memanggil dua orang ini, satu pasang, yang saya ingin menanyakan kepada pasangan ini, Bu Inge dan Pak Jeffrey. Ya, mulai dari mana ya? Mungkin Inge dulu deh ya. Inge, kalimat mana yang membuat tombol kamu terpencet? Jeffrey, yang menyinggung perasaanmu. Oke, mungkin dari gayanya si Jeffrey gitu loh. Oh, terus jadi dia berasa tuh kayaknya, nah,
anak lu berbuat salah nih, pasti lu omelin dia gitu. Kamu merasa dipersalahkan, Iya, merasa dihakimi, dinilai ya? iya. Oke. Bagaimana dengan Jeffrey? Kalimat apa yang memencet tombol kamu? Kalimatnya Inge yang nadanya yang kayak ini pecah nih. Jadi nada dia tuh ada satu kalimat lagi di belakang yang saya merasa bahwa dia mau minta saya nanti jelasin ke anak-anak, tapi dia nggak ungkapkan gitu loh. Iya, kamu merasa dituntut begitu ya? Ya. Kamu merasa dituntut, ada satu perasaan dianggap tidak kompeten mungkin sebagai seorang ayah begitu ya? Jadi sebenarnya Inge mau saya untuk bicara, inget ya ntar pulang lu kasih tahu anak-anak ya gitu, tapi dia nggak utarakan secara ini. Nggak secara langsung begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Inge dan Jeffrey sudah share kehidupan kamu. Tapi sebenarnya hari itu beneran saya itu nggak marahin anak-anak gitu loh. Jadi dari saya merasanya, maksudnya saya tuh hanya mau cerita doang ke Jeffrey gitu loh, bahwa tadi ada kejadian anak begini. Nah, ceritanya itu udah selesai. Saya udah tahu bahwa relasi lebih penting. Nggak boleh pikirin plakatnya, walaupun ada perasaan sedih melihat plakat itu hancur. Nah, saya kepengen Jeffrey itu dengerin tanpa mengomentari sampai selesai. Tapi dari Jeffrey merasa, sih, lu pasti ngomelin anak lu gitu. Ya. Jadi kita miss di sana. Dan saya merasa sering dia kalau menyampaikan kan seringnya ada sesuatu di belakangnya. Waktu kita bahas hal ini, dia bilang, iya emang nanti saya maunya kamu juga ngomong. Nah saya bilang, hal ini yang mesti kamu coba sampaikan. Saya bilang kayak gitu. Nggak to the point ya. Padahal Inge pada hari itu cuma mau cerita-cerita aja ya. Betul. Dan saya juga mungkin kan karena laki-laki lebih suka, seringkali saya ngasih solusi ya, langsung ngasih solusi ya gitu. Padahal kan istri nggak mau kayak gitu. Jadi maunya ya didengerin aja gitu. Wanita lebih mau berelasi, suami lebih sering memberikan solusi gitu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Di masa-masa stay at home ini sangat penting informasi seperti ini ya. Banyak pasti yang mengalami hal seperti ini. Oke, kita akan masuk ke video kedua, yaitu relasi orang tua dan anak. Hai Vin. Vinci lagi ngapain? Gambar Gambar apa tuh? orang. Bagus kan, Mam? Oke lah, cakep. Vin, kamu kerjaan yang lain udah selesai belum sih? Udah dong. Kapan selesainya? Coba Mami lihat. Barusan. Aduh, nanti aja lagi gambar sekarang. Tapi mesti selesai loh. Iya, udah tenang, Ma. Yang untuk hari Tenang. ini semuanya? Udah, tenang aja. Aduh, ya ampun. Iya, Mami nggak mau ya kalau Vinci tunda-tunda pekerjaannya ya. Iya, Mas. Aduh, sekarang lagi ngapain sih sekarang bawain ini? Sekarang lagi gambar, mau peace. Mau lagi free time. Kenapa sih Mami harus bawain itu terus? Oke. Ya udah deh, pokoknya Mami ntar mau lihat kerjaannya selesai ya. Ya. Nah, saudara, berapa banyak ya orang tua dan anak di saat-saat seperti ini mengalami hal serupa itu? Kita mau coba, ada Bu Mei nggak ya di sini ya? Ada ya, Bu Mei dan Vincian. Ada Bu. Oke. Ada. Oke. Bu Mei, kira-kira kalimat apa yang, mungkin Vinciannya dulu deh ya, kalimat Mami yang mana yang membuat kamu tombolnya terpencet? Pas Mami kayak nggak percaya itu, Vincent sebenarnya udah selesai kerjaannya, cuma kayak apa namanya? Mami menuntut. Kayak menuntut gitu. Jadi kayak Kamu merasa tidak dipercaya lagi terus. Kamu merasa tidak dipercaya oleh Mami gitu? Iya. Nanya lagi gitu ya? Iya. Padahal udah bilang udah selesai, tapi masih kayaknya belum deh, terus kayak masih ragu-ragu. Minta itunya, buktinya. Tapi jauh deh, ragu-ragu gitu. Mami masih ragu-ragu. Makin tua nanti Mami makin sering mengulang. Bu Mei sendiri, kalimat apa yang mungkin memencet tombol Anda? Enggak sih, waktu Vincia lagi kerjaan itu terus bilang
lagi kerjain aja nggak mau kasih lihat. Jadi saya khawatir sebetulnya dia itu nggak ngerjain bener-bener. Memang menunda-nunda, cuma ya nggak mau bilang langsung. Jadi ditutup-tutupin gitu loh. Jadi saya minta buktinya. Saya khawatir dia nggak bisa menentukan prioritas yang mana yang harus duluan. Jadi santai-santai ngerjain yang lain gitu. Ya, ada Jadi, rasa takut dia nggak bisa gitu ya. Iya. ya, jadi karena khawatir, tanya lagi. Minta bukti. Saya sebenarnya pengen nanya juga sebenarnya kepada audiens, cuman audiens kalau menjawab akan kacau balau ya. Saya ingin jawab, pengen bertanya sebenarnya about the audience dari contoh yang tadi, ada kalimat mana yang buat Bu Mei itu tidak terpencet. Tapi waktu saya dengar, mungkin buat saya itu bisa memencet tombol saya. Mungkin Bu Yani atau Bu Inge ada kalimat Vincia yang bisa memencet tombol kalian, kira-kira Bu Yani? Ya waktu Vincia sikapnya nggak lihat ke, kalau saya ngomong sama anak remaja saya, terus dia jawab nggak lihat muka saya langsung emosional. Ya, tapi Bu Mei nggak ya, nggak emosional ya, dia hanya repeating saja gitu ya. Reaksinya lain, reaksinya Mei dengan reaksinya Yani mungkin lain. Mungkin juga dengan saya agak beda. Tadi saya agak sedikit sensitif dengan kalimat, apa tadi, Mami bawelin saya terus gitu ya. Nah itu mungkin bagi saya agak sensitif tuh. Reaksi saya mungkin agak berbeda dengan Mei. Mei soalnya tipenya lebih tipe kalem gitu ya. Coba ingat. Kalau seandainya seperti kamu tipenya tipe meletap-letup, saya lihat mirip anak saya. Kalau kamu dengar anak kamu bilang, Mami bawel amat sih gitu ya, kira-kira reaksi kamu seperti Mei nggak? Enggak, saya mungkin kayak Bu Ana jadinya. Jadi pas lagi tadi ngeliat klip itu, wah saya langsung keinget kalau anak saya lagi kayak gitu, langsung saya pasti ngomong, oh kamu lagi ngomong sama siapa ya? Mata, mana mata? Gitu. Nadanya langsung do tinggi, Bu. Tush, gitu. Oke. Karena itu Vincia harus bersyukur, Mami kamu adalah Mami, bukan Bu Ana. Jadi saudara, kalau kita lihat tadi ada beberapa yang saudara lihat bahwa emosi negatif itu seringkali muncul ketika ada beberapa situasi yang berbeda untuk setiap orang. Ya, ada orang yang merasa ditolak atau kehadirannya tidak diinginkan, ya, merasa ditinggalkan, diresponi dengan sikap dingin, merasa gagal. Kalau saudara lihat tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mei kepada Vincia, mungkin juga Vincia ada merasa tidak dipercaya begitu ya. Kalau Jeffrey mungkin tadi ada merasa annoyed begitu ya. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh, ada juga yang rasa jengkel kalau diperlakukan seperti anak-anak. Kalau saya mungkin diperlakukan seperti anak-anak, saya nggak kenapa-napa gitu ya. Karena memang saya seperti anak-anak sih begitu kan. Kemudian juga dianggap tidak kompeten, itu juga ada beberapa yang bisa meradang, tetapi ada orang lain tidak merasa nggak kenapa-napa begitu. Nah saudara, jadi dengan saudara mengenali sebenarnya tombol-tombol emosi ini, kemudian saudara lihat reaksinya apa, reaksi ketika tombol emosi saya tertekan. Ada orang yang ketika tombol emosinya tertekan, kemudian menarik diri. Ada yang diem 1000 bahasa. Jadi lain-lain tuh. Ya, seperti tadi saya katakan Ibu Mei dengan Inge mungkin beda banget reaksinya. Ada yang kemudian memakai intonasi yang tinggi, ya, atau ada yang kemudian emotionally shut down, ya. Kemudian ada juga yang berusaha tenang, gitu ya, supaya emosi negatifnya tidak terlihat, walaupun sebenarnya emosi negatifnya terpencet, gitu ya, tombolnya. Nah, ada juga yang berusaha mendapatkan kembali kasih dan perhatian. Anak-anak yang manipulatif seringkali begitu tuh. Ya, sorry, Mami. Terus dipeluk, begitu ya. Atau ada juga yang ledek gitu, balik menghina. Ya, kadang-kadang itu menjadi irritating gitu ya. Orang-orang tertentu waktu kita lagi konflik, dia malah ngeledek balik. Gitu aja marah. Kayak gitu-gitu tuh ya, itu bikin jengkel banget. Ada juga yang kemudian jadi impresi negatif, menganggap orang lain lebih buruk dari dia. Ada juga yang menjadi merasa superior dan lebih bijak ketika ada tombol negatifnya terpencet. Rasanya justru
kalau saudara perhatikan orang-orang yang koleris dan sebagainya bisa seperti ini nih. Atau justru sebaliknya merasa menjadi korban, jadi nangis terus merasa aduh saya gimana sih saya pernikahan saya dari dulu begini terus, saya orang yang paling menderita. Nah kayak seperti itu ya. Atau orang yang mengkontrol, rule over, itu orang-orang koleris seperti itu. Atau menjadi tidak jujur, bohong ya, ketika udah kefefet kemudian menjadi bohong. Ada yang menahan perasaan cinta, ada yang menuntut. Nah, yang tadi yang kita lihat ya, antara Inge dan Jeffrey ada unsur itu juga. Kelihatannya Inge sama Jeffrey tadi tombolnya banyak tuh ya, kepencet sana sini. Ini juga menggoda, yang bikin orang kesel, mengajak orang lain terlibat dalam konflik. Jadi jadi provokator gitu ya, provokasi dia orangnya memang begitu terus jadi akhirnya tambah ruwet. Atau isolasi diri, membuat masalah menjadi lebih besar, ya, memperbesar masalah, atau uring-uringan sendiri, ada yang begitu, ya. Menganggap tidak ada masalah atau menganggap sepele, ini juga membuat bisa reaksi seperti ini bisa memencet tombol orang lain, ya, karena menganggap sepele, sedangkan orang lain menganggap itu serius. Mengingatkan kembali masalah yang sudah lewat, mengungkit-ungkit masa lalu. Atau bela diri, atau menimbulkan belas kasihan supaya tidak kehilangan relasi. Jadi ini hal-hal yang sering terjadi. Saya minta maaf sekali lagi karena tidak bisa disubmit, nggak apa-apa, tapi menjadi pengalaman buat kita ya. Saya kasih kepada Pak Christian, lanjutkan. Baik, saudara, kita akan lanjutkan. Kalau kita melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda, dengan setelah mengenali emotional button, terus mereka coba masuk dalam konflik dengan situasi yang berbeda. Ya, jadi saya akan persilakan untuk di-share video ini. Bagaimana Jeffrey dan Inge menyelesaikan permasalahan mereka. Silakan. Tadi anak-anak ada WA. Si JJ katanya main bola di dalam rumah. Terus kena plakatnya si Juan. Pecah. Aduh. Terus? Ya, aku tanya, kenapa bisa? Kok bisa main bola di dalam rumah? Kan udah pernah tahu, nggak boleh main bola di dalam rumah. Nanti perabot bisa pecah. Sekarang kejadian kan? Terus katanya si Juan belain dia. Udah lama, plakat juga plakat aku kok. Aku udah maafin dia. Si jadinya sih katanya sedih. Sayang juga ya, plakatnya jadi pecah begitu. Iya, terus mereka katanya ngelem bareng. Nih, lihat nih jadi kayak gini nih. Tuh, pecah kan? Ini dia orang yang lem balik berdua. Aku sedih banget deh liatnya. Kayak gini jadinya. Say, boleh gak? Nanti kamu ingetin lagi ke mereka. Jangan main bola lagi lah. Jangan sampai semuanya jadi hancur kayak gini kan sayang banget. Ya udah, ntar aku bilangin sama mereka ya. Baik, saudara, apa yang berbeda ya? Jadi apa yang berbeda di situ waktu ya, mereka lakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, menanggapi konflik ini dengan berbeda. Nah, coba kita lihat juga antara orang tua dan anak. Bagaimana Vincia dan mamanya, Bu Mei, melakukan, menjalani konflik dengan cara yang berbeda. Silakan. Hai Vin, kamu lagi ngapain? Lagi gambar. Bagus Gambar kan? apa ya? Oh iya, bagus juga loh. Kerjaan kamu udah selesai belum sih, Vin? Udah. 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 Mami lihat dong kerjaannya. Abis gambar ya. Soalnya bisa mau gambar dulu nih. Nanti habis gambar nanti bisa kasih Mami lihat ya. Oke deh, Mami tunggu ya ntar ya. Oke. Bye. Nah, saudara, di dalam mereka, apa yang mereka lakukan sebenarnya, kalau saya melihat, saudara, di dalam mereka ini memanage sedikit lebih baik dan jauh lebih baik, apa sangat baik, menurut saya sangat baik, di dalam mana mereka kuasai emotional button mereka sendiri.
Mereka tahu ada emotional button yang terpencet nih karena situasi itu, tetapi mereka menguasai reaksi mereka menanggapi apa yang disampaikan pasangan, apa yang dijawab sama anak, dan waktu mereka menanggapi itu dengan baik. Jadi ini saya mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan sudah mengingatkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa waktu pasangan kita mulai membawa satu masalah, di mana kita tahu masalah ini sangat penting untuk saya, dan kalau saya berespon seperti ini, saya tahu ini akan memencet buttonnya dia juga. Tetapi saat itu button saya dipencet seolah-olah saya sebagai ayah kemungkinan dipersalahkan. Tetapi saya tahu kemungkinan juga kalau saya bereaksi tidak mau terima, karena itu button fear button saya atau emotional button saya, yaitu saya merasa dipersalahkan. Nah, itu salah satu fear button yang saya kenali. Kemudian Jeffrey waktu itu mencoba menekan itu dan tidak bereaksi, dan coba mencari tahu dan coba menawan segala pikiran negatif itu, katanya ya, itu namanya menguasai diri. Ya. Jadi kita mulai fokus kepada sesuatu yang berbeda dan jangan fokus pada sesuatu yang negatif. Maksud saya apa, saudara? Saat konflik terjadi, bisa nggak sempatkan sesaat untuk self-talk? Ketika saya bereaksi seperti ini, button yang mana yang akan tertekan lagi nih? Saudara, itu sangat penting. Kita tahu bahwa istri saya misalkan punya satu fear button atau emotional button, dia tidak senang dipersalahkan oleh saya dan tidak senang untuk dijudge, dihakimi. Ya, dihakimi bahwa itu menjadi karakter dia. Sehingga saya tahu kalau saya membawa dalam satu konflik, saya memakai kata selalu, istri saya akan bereaksi dengan sangat negatif. Ya, atau bahkan ada mungkin sebagian dari saudara juga punya pengalaman seperti saya. Kalau saya mengatakan, memang keluarga kamu punya kebiasaan seperti itu, wah itu lebih bahaya lagi. Saudara. Ya, itu saudara sudah merendahkan bukan hanya dia, tetapi juga harga dirinya, mungkin self-esteem-nya, dan itu membuat reaksi yang luar biasa. Jadi 4 fokus yang salah biasanya di dalam emotional button ini, kita cari-cari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita cari siapa yang bisa disalahkan, siapa yang bisa dituduh, terus apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kemudian kita gali supaya kita mendapat jawaban itu, dan kemudian kita langsung mencoba selesaikan masalah, dan padahal mungkin kita belum mendengar dengan banyak dan belum menguasai dengan banyak. Jadi saudara, bukan hanya pilih bereaksi bagaimana, tapi bisa nggak kita memikirkan, berpikir bagaimana ya dalam situasi itu, menempatkan diri. Jadi step yang kedua, saudara, kendalikan your button. Dalam arti perilaku kita. Don't give others to control your feeling, your emotional button. Jadi kita membiarkan mereka memencet sana, mencet sini, dan kita juga pencetin juga buttonnya dia. Dan lama-lama saudara yang terjadi apa? Konflik bukannya makin reda, tetapi emotional button lama-lama yang tertekan, emotional button yang kedua, emotional button yang ketiga, dan tadi yang Ibu Anda katakan tangga. Jadi kita naik tangga terus, dan lama-lama emosinya puncak, dan akhirnya meledak. Yang ketiga, saudara, hindari fokus yang tidak tepat. Jadi hindari fokus yang tidak tepat ini, orang yang dapat menghentikan emotional button itu adalah you. You can make a difference. Ya, jadi pikirkan what really happen here and how to solve problem and fix it. Itu merupakan sesuatu yang mereda sejenak, tetapi yang lebih utama pikirkan emotional button saya yang tertekan yang mana, emotional button dia yang tertekan yang mana. Dan kita mesti ingat, saudara, emotional button ini nggak bisa dihindari. Terus-menerus bisa tertekan. Dengan hal yang simple aja, simple. Ya. Nah, emotional button orang itu berbeda-beda. Tadi contohnya Ibu Mei dengan anaknya Vincia. Mungkin kalau Ibu Yani menjadi mamanya Vincia, dengan cara tidak melihat aja, sudah merupakan emotional button Bu Yani. Tapi untungnya Ibu Mei nggak begitu. Ya, Ibu Mei punya emotional button yang berbeda. Nah, inilah yang saya sebut tadi di dalam chat, emotional button yang saudara isi itu mesti dikenali dan coba dibicarakan dengan pasangan. Bahkan lebih baik lagi kalau saudara mulai tahu kenapa ya konflik terjadi.
oh saya ternyata tekan emotional button dari anak saya, dia selalu saya tidak percaya. Dia mempunyai feeling tidak dipercaya mamanya, tidak dipercaya papanya. Atau saya punya kecenderungan di dalam konflik dengan pasangan, saya merendahkan dia. Saya mempunyai kecenderungan memandang rendah pada dia. Dan bagi dia itu button yang sangat peka sekali, membuat emosinya timbul. Nah, saudara, coba mulai pikirin reaksi Anda, apakah Anda tidak dapat keluar dari reaksi negatif? Bisa nggak kita kuasai diri? Kamu tidak dapat mengkontrol kapan atau seorang itu memencet your button. Nggak bisa. Di kantor tiba-tiba ada yang ngomong, tiba-tiba fear button kita dipencet. Emotional button kita kepencet. Tapi yang bisa kita lakukan, kita mengontrol bagaimana kita bereaksi. Ya. Jadi diskoneksi akibat terjadi reaksi yang salah dengan fear button ini sangat menentukan konflik itu bisa diredam atau konflik itu disurut. Saudara-saudara bisa meredam dengan cara menguasai emotional button reaksinya waktu kepencet. Dan saudara tahu, ini emotional button saya. Dan kalau saya bereaksi gini, ini emotional button orang lain kepencet. Ya. Jadi saudara, sebagai penutup, kuasailah your fear button, sehingga tidak merusak koneksi hati yang sedang dijalin dengan anak-anak. Dan terkadang saudara mesti berdoa seperti yang didoakan di sini, God grant me serenity to accept things I cannot change, courage to change the thing I can, and wisdom to know the difference. Jadi kita kadang-kadang mesti menerima as it is, bahwa istri saya punya kelemahan ataupun punya emotional button yang ini, dan saya harus berhati-hati. Jangan sampai waktu konflik saya terus pencet emotional button itu. Dan ini membuat lebih bahaya. Itu dari saya, mungkin Bu Ana ada closing remarks atau tambahan. Jadi memang dalam pertemuan kali ini kita simple ya. Berusaha seminar itu dibuat simple. Benar sekali ada yang di chat mengatakan apakah ini manajemen konflik. Salah satunya bagian daripada konflik manajemen, namun di dalam tahapan yang seringkali di-skip sama orang. Jadi kita seringkali berpikir gimana ya mengatasi konflik, tetapi satu bagian yang perlu kita jangan sampai ke-skip, yaitu mengenali. Kita kenal dengan bagian yang sensitif dalam diri kita. Dan kedua, sebenarnya sangat menolong sekali kalau kita juga menyatakan gitu ya. Waktu itu pernah saya satu kali belum lama sehingga tuh suami saya ingat apa enggak gitu ya. Sebelum dia berangkat ke kantor, saya juga lupa sih peristiwanya apa ya. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang bikin saya kesel sekali gitu. Terus saya dalam keadaan kesel, saya mengungkapkan sesuatu yang bikin dia tambah kesel. Kemudian udah deh kita pisah, suami dalam artian suami saya berangkat ke kantor dan saya di rumah di dalam keadaan kesal, dan suami saya berangkat dengan keadaan kesal. Kemudian ketika dia sudah pergi, itu saya tenang, itu saya pikir-pikir, kayaknya emotional button saya ada yang kepencet. Saya merasa tidak dihargai gitu ya. Terus saya WA dia, sorry ya tadi saya merasa emosional saya kepencet buttonnya, sehingga reaksi saya juga memencet button kamu. Ya, saya merasa tidak dihargai dan membuat saya akhirnya menyalahkan misalnya seperti itu. Dan itu sangat menolong sih. Kemudian dengan kita mengakuinya, kemudian suami saya juga mengakui dan kita berbaikan gitu. Jadi saya rasa itu tahap yang paling simpel yang kita bisa lakukan, mengenali, mengakui. Baru kita bisa menguasai. Ya. Sekian dulu, apa mau langsung dijawab pertanyaan atau kasih ke moderator Ibu Inga? Oke, baik. Terima kasih Pak Christian dan Ibu Ana. Mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan tanya jawab ya Pak ya? Ya, baik. Oke, ada pertanyaan seperti ini Pak. Saya ada 2 anak, umur 13 tahun, perempuan, 8 tahun, laki-laki. Bagaimana cara menghadapi atau mendisiplinkan anak-anak kalau marah yang saling pukul? Padahal saya dan suami nggak pernah pukul-pukulan atau nggak pernah main pukul ke mereka. Anaknya sudah mulai besar ya sebenarnya, 8 tahun, 13 tahun, perempuan dan laki-laki. Yang perempuan 13 tahun. Udah gede ya sebenarnya ya.
Kalau anak sudah besar, kita bisa ajak ngomong ya. Ajak ngomongnya lebih private satu-satu. Pernah satu kali anak saya agak lebih kecil sih sebenarnya ya. Biasa kakak adik begitu ya. Bu Charlotte juga ada seminar yang menarik gitu ya. Waktu jauh ditunggu-tunggu udah deket dimusuhin ya, kira-kira gitu ya. Itu bagian brotherly love gitu ya, untuk berantem. Satu kali anak saya pernah mengungkapkan sesuatu kalimat yang pencet button kakaknya gitu ya. Dia bilang, "Koko payah," gitu ya. Terus kakaknya marah sekali, kesel gitu ya, karena dibilang begitu. Nah, saya bilang sama anak saya yang kecil, "Dek, Koko terluka hatinya. Koko sedih. Dan mama sayang Koko. Jadi, Deus jangan ngomong begitu sama kakak. Kalau Deus sayang mama sayang Koko, Deus juga akan berusaha mengatakan hal yang baik." Jadi dari kecil anak-anak juga sebenarnya bisa diajarkan bagian mana yang bisa melukai hati orang lain. Sebenarnya itu menolong dia untuk punya kepekaan ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia juga tahu ini bisa melukai hati orang lain. Khususnya untuk saudara-saudaranya. Tapi kita tidak bisa mengatakan, "Kamu jangan pukul-pukul, mama papa nggak pernah pukul-pukul, kenapa kamu pukul-pukul?" Nah itu kan jadi akhirnya kita pencet button yang menunjukkan kita tidak menerima perasaannya, nggak tahu masalahnya, tapi kita malah memperburuk situasinya. Begitu. Ya jadi kenapa dia pukul-pukul? Pasti ada sesuatu. Itu kan reaksi. Mukul itu kan reaksi. Yang kita mesti cari adalah fear button-nya apa ya? Sehingga dia mau memukul. Nah, itu yang kita mesti kerjakan. Gitu. Ya. Nah, kalau saya, seperti tadi Ibu Ana bilang, saya biasanya panggil kedua anak itu. Tentunya sesudah agak tenang dikit, terus saya bilang, "Oke, nanti sebentar lagi, setelah kamu tenang, Papa mau ngomong." Terus saya panggil berdua itu. Dan saya tanya biasanya, "Kenapa kakak pukul adik atau adik pukul kakak?" Karena saya merasa begini. Nah, waktu itu coba saya ajak mereka merefleksi apa yang terjadi membuat terjadi konflik. Kenapa emosional itu mulainya dari mana? Oh, mulai dari perkataan ini. Oh, mulai dari tindakan ini. Oh, mulai dari sesuatu yang membuat ada fear button, ada sebab musabab konflik ini terjadi, dan saya minta mereka berdua menyadari. Dan nanti kalau konflik terjadi lagi, evaluasi lagi. Dan kalau bisa, saudara seperti istri saya sangat rajin, dia catat. Ya, kalau ada konflik dia catat. Dan nanti dia akan bukakan bahwa ini kelemahan nih. Ini merupakan pattern tertentu dan memang udah given. Ya, udah given tertentu merasa seperti itu, dan ada akhirnya ini sudah merupakan fear button yang mesti dikuasai oleh dia sendiri. Kamu lagi kepencet, tetapi mau tidak mau kamu mesti menguasai reaksimu, tenang sejenak. Ataupun kamu bisa mengambil waktu jeda sejenak dan memikirkan, kalau saya melakukan ini, saya akan melakukan makin membuat dia emosi apa. Saya makin tidak bisa menguasai diri apa. Jadi menurut saya penting sekali ada waktu jeda, ada waktu time out, dan ada waktu kita ngobrol dengan kakak dan adik. Itu menurut saya. Oke, baik. Ada pertanyaan yang langsung saya gabung beberapa ya. Gini Pak, tadi di G-Form ada ditanyakan mengenai usia. Apakah usia itu berpengaruh terhadap emotional button? Emotional button itu apakah ada tipe-tipenya? Kemudian terus tadi Pak CK dan Bu Ana mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol kapan button kita kepencet. Yang kita bisa kontrol adalah bagaimana reaksinya, memberikan reaksi. Nah, ada yang nanya bagaimana cara melatih supaya kita tidak cepat bereaksi. Ya, memang faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan dari emotional button itu macam-macam ya. Kalau saudara punya benar-benar button yang sungguhan ya, harafiah ya. Ada yang sensitif, baru deket, dia udah nyala gitu ya. Ada yang udah dipencet-pencet kayak rumah saya nih, saudara kalau ke rumah saya mencet-mencet ya nggak bunyi-bunyi belnya ya. Ada yang begitu tuh. Nah, itu faktornya macam-macam. Tetapi memang sebenarnya dengan berjalannya waktu mestinya seseorang kan belajar dari kehidupan ya. Dia akan lebih wise,
Dia mestinya lebih bisa menguasai dan mengenali. Semakin tua mestinya dia akan lebih bisa nggak terlalu cepat tersulut. Gitu. Tetapi memang ada orang-orang tertentu yang masa lalunya membuat dia menjadi sangat sensitif dan cepat sekali tersulut. Nah sebenarnya ini topik yang berbeda nih ya. Ada dua topik yang berbeda yang mungkin ada di dalam pertanyaan ini. Yang pertama adalah parents factor. Ya, jadi masa lalu kita nih dulu waktu kita di raise, dibesarkan, ada hal-hal yang membuat kita punya emotional bottom jadi begitu sensitif. Ya, atau ada yang double. Ya, dipencet-pencet gitu ya, nggak berasa-berasa, bisa juga begitu. Yang kedua adalah topik yang berbeda, yang lanjutan ini sebenarnya peacemaker, ya. Bagaimana di sini ada juga pertanyaan kalau udah kadung konflik, bagaimana rekonsiliasi itu sebenarnya di dalam topik peacemaking proses, gitu ya. Tapi kira-kira begitu, mestinya usia itu memberikan pengaruh, ada pertumbuhan. Tapi bagaimana kedewasaan rohani kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kemudian hubungan komunitas kita, ya kalau saudara terus hidup sendiri, nggak bergaul dengan orang, yang nggak tumbuh-tumbuh karena nggak diasah. Tapi kalau saudara ikut dalam pelayanan, kemudian saudara juga punya kelompok cell group atau KTB yang sehat, ya itu bisa membuat kita lebih lama semakin tua semakin bijaksana. Jadi kalau saudara hari ini ada yang sudah tua, sudah lansia, tapi masih sensitif tuh buttonnya, nah saudara mesti pikir-pikir bagaimana supaya bisa segera dibereskan gitu ya, dibawa ke reparasi lah gitu ya di gereja supaya ada persekutuan lansia. Nah tanya Bu Yani itu ahli lansia. Oke. Baik, selanjutnya ada satu case. Seorang anak umur 8 tahun takut dengan suara keras. Sedangkan istri saya orangnya cukup reaktif. Anak saya tipe modelnya cepat menjawab. Sehingga istri merasa tersinggung. Akibatnya istri memarahi anak dengan nada tinggi. Bagaimana cara menjelaskan ke anak kalau reaksi anaknya itu sebenarnya menyinggung dan menyakiti hati mamanya? Apakah mamanya harus terus-terusan menahan diri dan sabar? Sedangkan anak itu nggak ngerti, problemnya ada di mama. Mama begitu karena anaknya tidak mendengarkan ketika diberitahu. Jadi saudara, habis ini Anda boleh tambahin ya. Jadi ketika sekali lagi, ini sebenarnya tadi yang Anda coba lakukan di Google Form dengan lebih simple. Ini sebenarnya dari survei yang lebih detail, ya. Jadi kembali lagi kita mesti bertanya, ketika fear button kita ke push, apa yang terjadi dalam dirimu, apa yang engkau rasa dalam konflik tersebut. Oh, kita merasa apa? Waktu kejadian itu kita merasa, nah ini mesti punya, mesti diajarin anak kita. Kayak tadi pagi saya mau WA sama anak saya cuma mau bilang, Tim, kamu berbicara ini, WA seperti ini kepada mama dan papa, atau kamu berbicara, sebenarnya papa sama mama sedang apa tuh yang kita conteng. Nah, itu yang kita mesti jelaskan. Saya merasa tidak dianggap penting. Saya tidak dianggap relevan. Itu nomor 21. Ya, jadi itu yang kita identifikasi emosi apa yang kepencet waktu itu. Itu penting sekali anak punya kepekaan itu. Atau Tim, saya merasa papa dikhianati atau kamu tidak jujur dan terbuka. Padahal kamu tahu itu sangat membuat saya jengkel. Itu pertama, saudara. Jadi kita mesti mengenali fear button yang mana yang ke-push. Kemudian kita mesti mengenali habis itu, setelah di-push, mamanya dulu nih ya, jadi jangan ke anaknya langsung. Tapi mamanya juga mesti mengenali, oh, waktu fear button itu saya di-push, saya memakai high voice, nada tinggi dan langsung marah. Atau, oh, saya itu biasanya mengisolasi diri. Jadi itu ada satu konflik manajemen yang lain, yaitu dia lebih banyak melarikan diri. Dia avoider, atau dia denial, menyangkal.
Atau malahan dia langsung mengumbarnya, memakai high voice, nada tinggi dan marah. Saudara, itu adalah dua hal yang saya usulkan untuk orang tua terlebih dahulu mengenali. Kemudian setelah mengenali ini, baru kita ajar anak-anak kita untuk tahu kamu tuh waktu itu sedang pencet button yang mana, mamanya punya button emosional. Nah, itu kurang lebih yang saya mau dalam konteks yang kita belajar hari ini ya. Ana, mungkin ada tambahan. Ada beberapa faktor di sini yang perlu diperhatikan, yaitu anaknya takut dengan suara keras umur 8 tahun. Jadi saya merasa kok ini masih perlu diobserv lagi gitu. Apa yang terjadi dengan anak ini. Jadi untuk anak-anak tertentu yang mendengar suara keras dan ekspresi takutnya berlebihan, ini perlu diobserv lebih lanjut lagi. Kedua, mama orang yang modelnya cepat menjawab talkback gitu. Jadi istilahnya di dalam rumah tangga ini ada dua aliran listrik yang cepat sekali saling bersinggungan gitu. Begitu ya. Sehingga nampaknya perlu ada terapi sih ya. Jadi harus ada latihan untuk bisa menguasai dan mengenali terlebih dahulu nih ya, apa sih yang sedang terjadi, nggak sekedar cuma tahu oh emotional buttonnya ini, tapi perlu mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi sehingga aliran listriknya itu begitu sensitif begitu ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Ini ada case lagi, saya akan coba menggabungkan. Jadi ini ada case anak berumur usia 8 tahun. Kalau lagi marah, kesel, kecewa, suka sengaja melakukan perbuatan yang dia tahu kalau dia lakukan itu orang tuanya tidak suka, seakan-akan dia mau balas dendam atau membuat orang lain itu menyesal karena sudah menyakiti dia. Bagaimana hal ini bisa diatasi? Kemudian mungkin ini pertanyaan ini sama dengan kalau misalkan terjadi emotional button-nya itu sudah kepencet, bagaimana melakukan rekonsiliasi? Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau sudah kepencet kita yang terluka ya, bagaimana rekonsiliasi. Tapi yang saya jawab dulu yang pertama itu anak umur 8 tahun. Nah ini saudara contohnya main pencet-pencetan dan pola. Jadi sebenarnya si anak ini udah mengenal polanya. Dia udah tahu nih, kalau saya begini, reaksi mama akan begini. Kalau saya begini, reaksi mama begitu. Umur 8 tahun biasanya anak-anak sudah mulai mengenal pola itu dan mulai menyenangi. Ya, sudah mulai enjoying the pattern gitu. Jadi yang saya anjurkan saudara break the pattern. Saudara tahu kalau misalnya saudara bereaksi begini, anak akan reaksi begitu, kemudian akan membuat saudara bereaksi begini. Ubah coba reaksinya. Misalnya, kalau anak saudara talk back, gitu ya. Gimana talk back-nya misalnya? Ingat anak kamu kan suka talk back, gimana cara biasanya? Atau kayak tadi Vincia ya, talk back ya. Vincia kan tadi talk back. Mama bawel, gitu ya. Nah, biasanya mungkin saudara balik lagi misalnya gitu ya. Nah, coba ubah. Sehingga suatu saat anak itu bisa, kok polanya berubah? Dia jadi bingung. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang berbeda. Saya pernah lakukan itu, saudara. Saya pernah lakukan itu sama anak saya. Jadi saya tahu nih, ini patternnya begini nih. Saya ubah. Sehingga dia merasa ada yang lain nih, beda gitu. Nah, waktu dia bingung, kita masuk. Mama mau ngomong. Mama merasa kamu seolah-olah mau menyakiti hati mama ya. Kamu mau membalas. Mama, sebenarnya yang sedang terjadi ini apa? Kamu tahu nggak kenapa mama kesel? Jadi saudara selalu waktu ngajak bicara dengan nada yang rendah dan selalu saudara kembalikan kepada refleksi diri si anak itu. Ya, jadi bukannya reaksinya yang dibicarakan, tapi sekali lagi apa yang menyebabkan reaksi ini muncul? Apa yang menyebabkan button itu kepencet? Nah, itu saudara perlu kemudian membicarakannya kepada anak. Di dalam hal ini, kamu salahnya begini.
Saudara, ada satu prinsip yang kita pelajari dalam Trabas beberapa minggu yang lalu juga, kalau membicarakan tentang value, itu waktu non-konflik. Jadi saya percaya pentingnya sekali saudara punya koneksi hati yang baik, jadi waktu non-konflik saudara bisa bawa ini. Jadi bawa ini supaya anak-anak mengenali titik lemah dia itu, kalau dia ke pojok dia akan nyerang balik. Nah itu ada satu sesi tersendiri yang saya pernah bawakan, yaitu attacker. Jadi tipe dia tuh attack. Nah dia mesti menyadari, oh iya ya, bagaimana dia menguasai diri. Nah tetapi ini value-value kayak gini yang tadi Ibu Ana katakan, bukan langsung waktu konflik sesaat, kecuali kalau anaknya masih kecil. Anaknya konflik kecil langsung kita kasih tahu yang ini yang salah. Tetapi kalau anaknya sudah besar, udah 8 tahun ke atas, mungkin kita bisa ambil waktu bercakap-cakap. Dan saya sering mengambil waktu, misalnya waktu saya pulang kerja, saya dengar komplain dari Ana tentang anak saya, terus saya ajak dia jalan keliling kompleks. Terus tadi saya bilang, kamu konflik sama mama tadi begini ya. Terus sebenarnya apa sih? Saya ajarin dia mengenali, kamu tuh lagi menyakitkan hati mama yang ini loh. Terus sikap kamu tuh, cara pandang kamu, emosi kamu jadi begitu. Dan waktu kami latih terus-menerus, sekarang susah juga. Kalau anak-anak udah gede, susah juga tuh. Jadi, kenapa gedenya? Karena waktu kita dengar video itu aja, kok papa marah sih? Ya. Karena lihat apa? Lihat mata, lihat pandangan, gesture tubuh. Dia udah, terus tangkapan nada-nada kita sedikit lebih tinggi, dia langsung peka sekali. Ya, anak-anak itu dengan banyak kita fit talk dan banyak kita berbicara, ternyata anak cukup peka. Dan kepekaan itu mesti diajar. Kalau enggak, dia terus-menerus menyakitkan hati. Dan ada salah satu keluarga yang saya kenal, sampai mamanya umur 70-80 tahun, dia masih pakai cara yang sama, terus-menerus menekan, menyakitkan hati. Yang sudah tua itu tetap saja dihajar tuh sama anak laki-lakinya. Nah ini saudara kenapa? Karena kita tidak melatih waktu dia masih muda, dan itu sudah jadi pattern. Ya, itu sih kurang lebih ya. Oke, terima kasih Pak Christian. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan yang menurut menurut kami, sepertinya udah banyak juga dibahas oleh Pak Christian dan Bu Ana. Sekarang kita beralih ke hubungan suami istri. Oke. Kasusnya seperti ini. Pasangan saya punya masalah dengan anger management-nya dia. Dia menyadari betul bahwa dia punya kelemahan dalam hal mengontrol emosi yang sering meledak. Namun, bagi dia, emosi negatif dia itu tidak akan muncul jika tidak ada pemicu. Jadi, kalau konflik terjadi, ketika saya coba mengingatkan dia malah balik menyalahkan hal-hal yang memicu dia. Khususnya kalau anak-anak saya dan saya sendiri talk back with him atau her. Akhirnya dia akan menjadi sangat marah sekali. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, saudara, ini jadi kita mulai masuk di dalam konflik manajemen, ya, konflik manajemen. Nah, menurut saya begini, saudara. Pertama, kita mesti mengenali cara kita menanggapi konflik. Cara kita menanggapi konflik, seperti saya bilang, kapan-kapan mungkin nanti Trabas kita akan coba bahas ini lebih detail, ya. Jadi ada yang sifatnya attacker. Jadi dia kalau marah itu dia akan attack balik, menyerang, dan sampai orang itu merasa bersalah. Tapi ada juga orang yang tipenya diam dan tidak bersuara, denial, dan melarikan diri dari masalah dan menganggap tidak ada masalah. Nah ini dua tipe yang sangat common terjadi. Dan kalau saya evaluasi tadi, sang suami itu punya gaya attacker yang sangat peka gitu ya. Jadi kalau ada masalah, dia akan menyerang dan akan memberikan serangan yang begitu dahsyat. Nah, saudara, ini memang sangat peka, dan kalau memang ini sudah menjadi pola dalam arti anger itu, dan saya berharap saudara butuh pertolongan untuk bisa menguasai angernya. Nah, bagaimana menguasai angernya? Sebetulnya ada satu lagi, peacemaker. Ya, peacemaker itu di mana waktu sesuatu terjadi, katanya Matius 7, dia mengatakan, coba janganlah kamu menghakimi karena kamu akan dihakimi. Tetapi waktu kamu mau menolong orang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu,
lebih baik kamu coba pikirkan ada balok nggak di matamu sendiri. Maksudnya apa, saudara, di firman Tuhan ini? Ini penyelesaian konflik yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari. Waktu terjadi seperti si suami marah itu, adakah unsur saya terlebih dahulu? Apakah unsur saya apakah suami itu semena-mena? Semena-mena dalam arti dia memang marahnya itu nggak kepuguan. Marahnya itu memang punya unsur marah yang emosional dan sangat tidak dewasa. Atau dia mempunyai satu kelemahan-kelemahan tertentu, salah satunya karena saya berkontribusi. Karena saya sendiri terus-menerus memancing, menekan emosional bottomnya. Nah ini saudara butuh sekali kedewasaan antara suami dan istri. Dan itulah sebabnya di Unike itu kami mempunyai counseling, ya, counseling center, dan sekarang Ibu Riwechen dan Pak Julimin yang melayani di sana, kita melakukan counseling itu untuk bisa mengenali sebenarnya emotional button yang bagaimana, kemudian gaya anger yang mana yang terjadi, dan ini mesti dibantu untuk mengenali apa yang diri punya dan apa yang pasangan, dan akhirnya berdua ini bisa lebih berbicara, ya, sehingga bisa meletakkan balok itu untuk menyelesaikan masalah. Ibu Anda mungkin ada tambahan? Saudara, memang benar juga sih, maksudnya semua emosi itu ada pemicunya. Jadi memang itu harus diakui, ya. Tetapi saya melihat begini, segala masalah kita harus melihatnya dari perspektif pernikahan dalam Kristus, ya. Jikalau Kristus ada di tengah-tengah kita, mestinya kita tidak akan berani ngapain aja. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Kasih contoh ya. Nah, saudara, gambarannya begini ya, gambarannya begini. Ini kan suami saya, ini saya. Pernikahan yang ada Kristus di tengah, ya, kita nggak akan berani ngapain aja sesuai dengan emosi kita. Karena saya marah, saya bisa gampar. Karena saya marah, saya bisa menyakiti dia, cakar dia. Kenapa? Karena saya tahu di tengah saya ada Kristus. Ya, ada salib. Nggak ada salib. Salibnya kecil. Ya, nggak kelihatan. Ya. Ya, ngerti nggak, saudara? Jadi kita nggak akan segampangnya begitu dan kemudian mengatakan, kamu mesti ngerti saya, terus menyakiti orang. Mestinya enggak sih. Ya, kita akan tenang dan kemudian datang dulu kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, ini loh yang saya sedang alami begini-begini, Tuhan berikan kepada saya hikmat. Jadi saya yakin dengan kiri kanan. Saya yakin dengan demikian mestinya kita akan ada pertumbuhan di dalam mengatasi emosi-emosi yang sebenarnya mungkin pemicunya masa lalu. Ya, seperti yang saya katakan, kadang-kadang ya orang yang gampang marah, orang yang gampang menyerang, itu kadang-kadang tuh ada masa lalunya tuh yang membuat dia begitu. Nah, pasangan kita bisa menolong sebenarnya. Akan bilang misalnya, waktu lagi non-konflik ya, kamu tuh gampang sekali marah ya. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Mungkin waktu cerita-cerita, dulu saya waktu kecil begini, oh mungkin itu ya yang membuat kamu sekarang gampang marah. Kamu mau lebih ini nggak, lebih tenang? Saya bisa bantu kamu apa? Itu saya rasa inti dari pernikahan Kristen tuh ya, ada pertanyaan gitu tuh, saya bisa bantu kamu apa untuk kamu bisa bertumbuh gitu, bukannya kamu mesti bagaimana supaya saya bisa bertumbuh, terbalik, saya bisa bantu kamu apa supaya kamu bisa bertumbuh. Nah, saya merasa, saudara, saya sangat terbantu dengan suami saya, walaupun suami saya pasti ada kelemahan ya. Jadi kadang-kadang saya juga mesti bilang gitu, tolong bantu saya ya. Saya tuh kalau kamu marah ya ke saya tuh, saya nggak bisa talk back. Saya tuh orangnya nggak bisa talk back. Jadi saya nggak bisa berantem, nggak bisa. Kalau duduk, saya udah marah banget, saya bakal nangis gitu. Dan nggak bisa bicara yang sehat lagi. Jadi kalau dia udah mulai tinggi, saya naik tangganya tinggi, saya
Saya bilang kalau saya udah begini, tolong stop. Karena artinya saya udah nggak tahan. Kita mesti stop. Nanti setelah itu tenang, baru kita ngomong lagi. Jadi mesti ada apa ya, sign language ya. Kalau orang tua dan anak kan ada sign language. Begini artinya mama stop dulu. Saya udah nggak kuat nih mama, saya bisa talk back gitu ya. Jadi ada sign language yang bisa membantu supaya komunikasi dalam keluarga itu bukan berdasarkan reaksi emosi. Kejawab nggak sih? Oke, teman-teman sekalian, karena waktunya sudah mepet dan kebetulan mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir. Kemudian sekaligus mungkin Pak Christian dan Ibu Anne bisa memberikan closing statement ya. Jadi kondisinya seperti ini, ketika kita sebagai suami istri atau orang tua sudah mengetahui emotional button kita dan kita berusaha untuk mengontrol reaksi tersebut, apakah itu bisa berubah sesuai dengan perjalanan waktu ke depannya? Ya, saudara, seperti yang saya tulis di dalam chat itu, pengalaman kami waktu membesarkan anak kami sudah umur 20 tahun dan 24 tahun. Jadi saya melihat anak-anak bertumbuh untuk mengenali emotional button ini, reaksi negatif mereka, dan mereka kita latih untuk menguasai reaksi negatif itu, walaupun bukan berarti mereka nggak pernah marah, nggak pernah menunjukkan rasa jengkelnya, tetapi at least mereka mengenali itu. Dan akhirnya mereka akan belajar untuk menguasai diri. Dan saya percaya ini adalah buah-buah roh, salah satunya adalah penguasaan diri. Salah satunya adalah kesabaran. Salah satunya adalah kasih. Nah ini yang membuat mereka lama-lama Tuhan menganugerahkan satu kontrol. Ya. Jadi ada dua cara yang tadi kami coba menekankan untuk mengontrol emosi, yaitu tanggung jawablah atas reaksi. Dan saya selalu mengatakan waktu dia ribut dengan pacarnya pun dia cerita, dan saya mengatakan sebenarnya apa yang membuat pertengkaran itu terjadi. Dan dia ceritakan. Terus habis ceritakan terus saya tanya, apa andil kamu? Ya, jadi itu sebenarnya secara tidak langsung saya sedang mengajarkan apa yang sebenarnya button kamu yang sedang button pasanganmu yang kamu sedang pencet dan membuat dia tersulut emosinya. Dan reaksi negatif kamu apa yang muncul dan membuat pertikaian itu makin lama makin memuncak. Saudara, ini ternyata bisa dilatih dan waktu dia bisa menguasai reaksi diri, dengan berjalannya waktu, seperti tadi Bu Anne katakan, dia akan lebih sensitif. Termasuk saya dan Anne, kami berdua sangat peka, sangat tahu ini reaksi negatif dan ini emosi negatif yang mungkin timbul kalau saya melakukan ini. Dan lama-lama saya dengan kasih dari Kristus, saya bersyukur saya nggak berusaha mengumbar emosinya justru ya, sengajain gitu. Nah, waktu pertama-tama pernikahan itu yang terjadi dan sehingga kami berdua clash dengan hebat. Tetapi dengan hampir 29 tahun kita menikah, kita melihat campur tangan Tuhan yang berbeda gitu ya. Itu dari saya itu. Mana ada tambahan? Ya, mungkin closing statement dari saya adalah sekali lagi saudara, ini bagian sesi yang memang sangat basic dalam arti pengenalan kita akan emotional button. Dan kemudian yang kita perlu lakukan, mungkin tadi contoh dari Jeffrey sangat bagus sekali ya, dan Inge, yaitu ketika kita sudah mengenal emotional button kita ataupun pasangan kita, kita akan mau menempatkan diri kita in their shoe. Ya, jadi kita justru mau restatement apa yang sebenarnya dia rasakan. Oh, kamu merasa begini ya, gitu ya. Jadi ada satu empati dari kita kepada anak kita atau pada pasangan kita. Kamu marah karena kamu takut ya. Kamu menangis karena kamu khawatir ya. Kamu begini karena kamu begitu ya. Itu akan menolong pasangan atau anak kita mengetahui bahwa mereka itu dimengerti. Nah, setelah itu kita perlu kembali melihat apa yang sebenarnya terjadi yang perlu kita bantu untuk pasangan atau anak kita untuk bertumbuh. Ya. Nah, closing statement dari saya mengingatkan firman Tuhan yang tadi awal kami bacakan, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa, saudara? Kalau kita terus-menerus tidak bisa menguasai diri, emotional button kita, dan juga kita terus-menerus memencet
Sehingga kita seperti kota yang sudah tidak ada perawanan lagi, dan musuh akan datang, akan mencabik-cabik. Dan saya khawatir keluarga saudara, kalau saudara tidak hati-hati dalam hal ini, kita akan menjadi kota yang sangat lemah. Sehingga begitu sedikit saja sensitif isu saja ada, langsung menjadi besar. Langsung apinya tersulut. Saudara, mari kita minta campur tangan dari Tuhan untuk mengasihani keluarga kita. Dan saya percaya dengan saudara ikut Rabas hari ini, saudara lagi diajari Tuhan untuk be sensitif. Jangan menghancurkan tembok terus-menerus. Yuk bangun tembok. Yuk kenali emotional button. Mari kita hidup menjadi berkat untuk pasangan, untuk anak-anak, orang yang paling dekat, yang paling kita sayangi. Jangan mencabik-cabik terus-menerus karena kita hidup dengan sembrono. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadilah jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Begitu pesan saya yang terakhir. Saya serahkan pada Inga. Oke, terima kasih untuk sharingnya pada sore hari ini, Pak Christian dan Bu Ane. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemaparan pada hari ini, dan kembali lagi kepada diri kita, biarlah kita terus mau menjadi orang tua dan pasangan yang terus mau dibentuk oleh firman Tuhan. Oke, untuk menutup sesi ini, saya meminta kesediaan Ibu Wei Chen untuk memimpin kita dulu di dalam doa. Oke. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Tuhan, inilah kami, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang tidak mengerti sesungguhnya apa yang harus dia kerjakan. Justru yang dikerjakan adalah hal-hal yang bisa merusak diri, merusak pasangan, dan merusak anak-anak kami. Dan kami sulit sekali untuk belajar mempraktekkan kebenaran Tuhan, menjadi lebih sabar, tahu dan peka terhadap emotional button kami sendiri, dan tahu bagaimana bereaksi dengan bijak dan penuh hikmat kepada pasangan dan anak-anak kami. Karena itu ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengendalikan diri kami. Ajari kami ya Tuhan. Ajari kami bagaimana kami sebagai orang tua bisa memimpin anak-anak kami. Supaya anak-anak kami tidak penuh kemarahan dan luka batin yang besar ketika mereka bertumbuh. Ajari kami juga untuk menjadi pasangan yang sungguh-sungguh bisa menyatakan cinta kasih kami kepada pasangan. Bukannya malah menyakiti dia. Tolonglah kami. Dan biarlah pada malam hari ini, kami semua yang sudah belajar, mulai menerapkan apa yang Tuhan ajarkan sore hari ini. Kami berdoa untuk Pak Christian dan Ibu Ane, kiranya Tuhan memberkati mereka dan mereka menjadi lebih kuat di dalam menyatakan kebenaran Tuhan, mengajarkan hal-hal yang dapat kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Wei. Baik, selanjutnya mungkin pengumuman, boleh bantu ditayangkan? Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, jikalau teman-teman dan saudara-saudara merasa terberkati oleh sesi pada sore hari ini, dan teman-teman ingin berbagian di dalam pelayanan keluarga Yayasan Unike, saat ini di layar Zoom, teman-teman ada nomor rekening yang tertera atas nama Yayasan Unike. Boleh difoto, boleh di screenshot,
Kemudian jikalau teman-teman ingin berbagian, boleh memberikan persembahan kasih di nomor rekening ini. Oke, selanjutnya seperti biasa, link YouTube Trabas 3 yang diadakan minggu lalu, 20 Juni 2020, masih terus ditayangkan sampai Rabu ini, tanggal 1 Juli. Kemudian link Trabas yang hari ini akan ditayangkan setelah masa tayang Trabas 3 berakhir. Dan masa tayangnya hanya 1 minggu. Kemudian jadwal next Trabas. Trabas berikutnya akan ada di tanggal 11 dan 25 Juli. Untuk detail dan informasinya, silakan nantikan pengumuman selanjutnya. Oke, ini sudah diumumkan minggu lalu bahwa Yayasan Unike bekerja sama dengan penerbit menerbitkan buku Faith Begins at Home. Harga buku ini 55.000 belum termasuk ongkir. Persediaannya terbatas, mungkin boleh difoto karena untuk pemesanan bisa langsung menghubungi WA tercantum. Oke, Yayasan Unike juga kembali menerbitkan satu akun Instagram dengan nama Cek Toko Sahabat. Jadi di sini isinya toko-toko para sahabat Unike untuk saling menjangkau, kita bisa membeli dan menjual barang-barang mulai dari kebutuhan pokok, cemilan, makanan utama, sampai kebutuhan rumah tangga. Silakan di-follow dan dicek untuk lebih detailnya. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara Trabas Sore pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di Trabas berikutnya.